Tapi Inggit adalah air yang ada di dalam batang pohon Soekarno, ada di dalam daun Soekarno, ada di dalam buah Soekarno. Di situ Inggit. Inggit Garnasih memang tak sepopuler istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Namun, Inggit merupakan sosok perempuan di belakang perjuangan Soekarno atau Bung Karno sebelum kemerdekaan. Inggit Garnasih lahir pada 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Inggit lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya bernama Arjipan dan ibunya bernama Amsi. Inggit menikah dengan Soekarno pada 24 Maret 1923. Semasa hidupnya, baik jiwa, raga, maupun harta benda Inggit dicurahkan untuk mendorong Soekarno. Jajang yang ditemui di rumah bersejarah Inggit Garnasih di kawasan Jalan Ciatul, nomor 8 Kota Bandung menceritakan, Inggit juga turut serta dalam aktivitas ekonomi untuk menghidupi keluarga dan membiayai perjuangan. Dengan berbagai keterbatasan, ia menjahit baju, membuat kutang, jamu, rokok, bahkan menjadi agen sabun dan cangkul. Seluruh usaha itu dilakukan agar Bung Karno dapat fokus pada perjuangan politik, termasuk menyelesaikan studinya di Teknis Hogeschool School to Bandung yang sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Inggit rela bekerja banting tulang. Ibu Inggit membuat bedak dan jamu dengan cara menggerus atau mengulek membuat bedak dan jamu, dan ini adalah replikanya. Tetapi bukan hanya ini saja, Ibu Inggit juga pandai mencari uang dengan cara membuat kawai. Kawai itu apa, Pak? Dalamannya wanita, kalau dulu kutang nenek. Kalau dulu banyak yang memakai dan bahkan meracik tembakau menjadi rokok. Bahkan menjadi agen kecil-kecilan daripada home industry. Dan itulah semua penghasilan Ibu Inggit selama berumah tangga dengan Soekarno. Dari hasil itulah semua didedikasikan untuk pergerakan Soekarno. Peran Inggit Garnasih banyak berkaitan dengan dukungan moral juga ekonomi. Saat Soekarno dalam tahanan maupun pengasingan baik di Flores, Bangka maupun Bancai, tak jarang Inggit datang menjenguk lalu menyelipkan uang di dalam bekal makanan. Tidak lain untuk membantu Bung Karno mendapatkan hak istimewa sebagai tahanan. Selama diasingkan di Ende, Flores, Inggit terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung perjuangan sang suami. Bahkan ketika Bung Karno membutuhkan buku bacaan demi menunjang perjuangan bangsa, Inggit dengan kreativitasnya mencari cara untuk mendapatkan uang. Ketika pejuang yang sudah dihukum atau dibuang ke tempat terpencil biasanya tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya. Sehingga Inggit berinisiatif menjual semua kekayaannya untuk bekal di pengasingan, dan berikut rumah ini pun juga sempat dijual. Tetapi pada rumah ini kembali lagi kepada Inggit pada tahun 1949 ketika Inggit sudah bercerai dengan Bung Karno 6 tahun lamanya, dan Inggit sudah tidak punya apa-apa lagi. Ditemui di kediamannya di kawasan Margahayu, Kopo, Kota Bandung, di mata Tito Asmara Hadi, salah seorang keturunan Inggit Garnasih. Inggit merupakan sosok perempuan yang tegar. Meski menjalani kehidupan yang sulit bersama Soekarno, Inggit terus mendorong perjuangan Soekarno. Tito yang kini berusia 77 tahun menghabiskan masa remajanya bersama Inggit. Saya mengaguminya ya. Jarang manusia atau perempuan
setangguh dia ya. Dialah yang mendampingi seorang proklamator, menempaknya, membentuk karakter Soekarno, sehingga Bung Karno menjadi seorang pemimpin. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Bu Inggit. Bung Karno itu adalah tanaman ibu. Ibulah yang menanamnya, yang menyiraminya, yang memupuknya, yang menjaganya, sehingga pohon itu menjadi besar. Itu yang dikatakan oleh Bu Inggit. Tapi kalau ditanya, di mana Inggit? Ya. Tidak nampak di pohon itu. Tapi Inggit adalah air yang ada di dalam batang pohon Soekarno, ada di dalam daun Soekarno, ada di dalam buah Soekarno. Di situlah Inggit. Ya, kehidupan setelah perceraian dengan Bung Karno di tahun 43, sebetulnya Ibu Inggit pada saat itu sudah diceraikan, itu terlunta-lunta. Kembalinya dari pengungsian dari Garut Leles sampai Bung Bulang ya, di desa Garut. Ya, di desa, ada satu desa udah selesai pengungsi itu kembali ke Bandung ya. Dan di rumahnya sudah nggak ada, sudah hancur. Yang rumah panggung itu Sudah nggak ada ya. Jadi kebetulan dirawat atau diterima oleh salah seorang kawan dari Syarikat Islam dulu di Gang Bapak Rapi. Jadi diberikan satu ruangan untuk tempat tinggal Bu Inggit. Pada pertengahan 1943, keduanya berpisah. Di tahun 55, Bung Karno sewaktu mau mengadakan konferensi Asia Afrika, itu datang ke Ibu Inggit tanpa protokol, tanpa pemberitahuan. Secara rahasia lah dia datang. Yeah. Dia di sana, Bung Karno tuh ada dua maksud. Pertama, Bung Karno meminta maaf kepada Bu Inggit ya, dengan mengatakan minta maaf telah menceraikan dan menelantarkan Bu Inggit. Dan Bu Inggit mengatakan, tiba heula ge kus kungit wis dihampura. Aina mah tugas kus pimpin negara ieu sing bener. Jadi nggak ada dendam. Ya. Karena mereka adalah kawan seperjuangan. Bukan hanya suami istri. Baik, jadi memang pasangan yang bukan hanya suami istri, tapi Bu Inggit juga di sini memiliki sebuah peran yang sangat luar biasa untuk memperjuangkan Republik Indonesia ini untuk merdeka, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah ini ada panggilan yang sangat romantis tampaknya, Engkus ya Pak ya? Itu pernah diceritakan nggak sama Ibu Inggit? Artinya apa dan kenapa memanggil Pak Soekarno Engkus? Itu kan Engkus? nama kecil dari Bung Karno itu Kusno. Oke. Ya itu. Dan untuk panggilan sayangnya ya Kus. Kusnya kepada Bung Karno tuh. Itu. Kalau dari Pak Karnonya sendiri ke Bu Inggit ada nggak panggilan sayang? Enggit. 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 Oke, jadi Engkus dan Enggit Enggit, ya. Baik, luar biasa. Nah, terus sebentar ya. Oh, gimana lagi Pak? Di tahun 55 itu selain Bung Karno meminta maaf ya, ada juga satu permintaan dari Bung Karno. Dia mohon doa restu dari Bu Inggit untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. KAA, oke. Peran Inggit Garnasi sangat besar bagi perjuangan nasional Indonesia, terutama melalui dukungannya terhadap Soekarno atau Bung Karno. Dikatakan Tito, meskipun perannya tidak terlihat secara langsung dalam aktivitas politik formal, Inggit selalu mendukung Bung Karno selama masa-masa sulit perjuangan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Bu Inggit. Bung Karno itu adalah tanaman ibu. Ibulah yang menanamnya, yang menyiraminya, yang memupuknya, yang menjaganya, sehingga pohon itu menjadi besar. Itu yang dikatakan oleh Bu Inggit. Tapi kalau ditanya, di mana Inggit? Ya.
tidak nampak di pohon itu. Tapi Inggit adalah air yang ada di dalam batang pohon Soekarno, ada di dalam daun Soekarno, ada di dalam buah Soekarno. Di situlah Inggit mengalir ya Pak. Iya, tetap. Dan mereka tetap saling menghormati dan menyayangi sampai akhir hayatnya. Selama 20 tahun, Inggit mendampingi Bung Karno. Inggit pun mempunyai suatu keinginan untuk membeli kembali rumahnya yang sudah dijual. Tito mengungkapkan saat itu Inggit menyampaikan keinginannya itu kepada Asmara Hadi yang tidak lain adalah ayahanda Tito. Inggit yang kala itu sudah tidak mempunyai apa-apa, tinggal di salah satu rumah milik seorang tokoh syarikat Islam di sekitar Gang Bapak Rafi, Kota Bandung. Nah di situ setelah 1 tahun di sana, belum sampai 1 tahun, Bu Inggit itu mengeluh atau curhatlah kepada bapak saya, ayah saya. Ayah saya adalah Asmara Hadi. Di mana Bu Inggit itu menginginkan rumah sendiri. Sewaktu itu ditanya di mana ibu maunya. Bu Inggit mengatakan kalau bisa di tempat yang dulu. Ya mungkin ada suatu sweet memory atau kenangan yang indah sewaktu beliau berumah tangga dengan Bung Karno, sewaktu dia berjuang bersama dengan Bung Karno. Mungkin ada kenangan tersendiri untuk Bu Inggit. Nah untuk itu ayah saya mengusahakan mengumpulkan dana kepada kawan-kawan seperjuangannya, seperti Ibu S.K. Trimurti, Ibu Rusia Sarjono, ya, Hanafi yang pernah jadi dubes Kuba, Wilopo, Supardi, ya banyak lagi lah ya, Pak Sudiro juga dari mantan wali kota Jakarta. Akhirnya terkumpul dana. Kemudian sudah terkumpul dana, ayah saya mengusahakan tanah itu kepada wali kota Priyatnakusuma. Akhirnya diizinkan dan dihibahkan kepada Ibu Inggit, barulah dibangun. Itu tahun 50. Selama 20 tahun, Inggit mendampingi Bung Karno sebagai seorang istri dan teman berjuang. Inggit jatuh sakit pada usia 95 tahun. Tito mengungkapkan Inggit sakit karena usia hingga akhirnya wafat di tahun 1985 tanggal 13 April. Dia sakit tua dan saya pun mengusahakan dirawat di Hasan Sadikin sampai 2 kali. Dan kebetulan pada saat itu direktur Hasan Sadikin itu adalah Dr. Sugana, bekas direktur Rumah Sakit Cicendo. Dia kebetulan jadi sebagai direktur RSAS dan kami dibebaskan untuk biaya oleh beliau. Jadi kami tidak bayar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Ibu Inggit Garnasih agar mendapat gelar Pahlawan Nasional. Namanya pernah diajukan pada peringatan Hari Pahlawan 2008 dan 2012. Namun, lantaran kekurangan persyaratan, pengajuannya sebagai pahlawan nasional ditunda. Lalu, pada 2023, atas permintaan Megawati Soekarno Putri, kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Sayangnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 tahun 2023, tertanggal 6 November 2023, Inggit dinyatakan tidak lolos untuk menerima gelar pahlawan nasional. Hirup ulah yang ala lakon, tapi kudu dilakonan.
Jangan terambisi, terjelayang, itu nggak boleh. Ikuti saja alur hidup sesuai dengan apa yang diskenariokan oleh Sang Maha Kehendak. Itu yang pesan yang selalu diucapkan oleh Ibu, hanya menitipkan jangan sekali-kali mengkhianati hati rakyat.